Kita akan membahas di sesi yang pertama ini bersama dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS. Kepada Pak Yudi, kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Silakan Pak. Nah, ini menarik nih, karena kita kehadiran Pak Yudi ya. Pak Yudi, banyak sebenarnya Gen Z terutama ya tidak paham tentang LPS. Mungkin banyak di sini juga rekan-rekan mahasiswa yang asing sebenarnya dengan istilah itu, lembaga penjamin simpanan. Ya kan? Nah, banyak juga tadi sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari mahasiswa juga bilang kalau mereka sekarang sih lebih cenderung untuk menabung di bank, Pak. Gitu, maksudnya mereka eager atau berani untuk menyimpan tabungannya di bank. Gitu, sebenarnya tidak ada persoalan tentang kekhawatiran uangnya akan hilang atau kemudian akan terjadi apa gitu sehingga pada akhirnya tabungan mereka pun tidak ada atau ludes tiba-tiba gitu, enggak, Pak. Jadi secara pemahaman sebenarnya mereka sudah paham, tapi yang pengen kita diskusikan saat ini adalah sebenarnya bagaimana peran LPS nih Pak, ya kan, agar anak-anak muda ini tetap mau untuk menabung. Dan sebenarnya lembaga ini lembaga apa sih Pak? Mungkin untuk teman-teman mahasiswa di sini nih butuh insight Pak untuk itu Pak. Silakan Pak. Makasih Mas. Ya. Ini pertanyaan susah. Ternyata LPS nggak dikenal. Saya pikir saya terkenal, ternyata enggak. Jadi LPS itu lembaga penjamin simpanan. Iya. Bukan simpanan. Karena ada yang bilang sama saya, kamu jamin simpanan siapa? Wah kurang ajar. Tapi lembaga penjamin simpanan itu kita menjamin uang nasabah di setiap bank Indonesia 2 miliar per nasabah per bank. Ini LPS itu dibentuk setelah krisis 1998. Karena waktu itu kan orang takut uangnya di bank nggak bisa ditarik. Akhirnya berbondong-bondong lah ke bank menarik uangnya. Akibatnya bank jatuh satu persatu. Mungkin tadinya banknya bagus, tapi kalau ditarik rame-rame ya jatuh. Karena sistem perbankan kita sistem fractional banking, di mana kalau orang naruh uang di bank, sebagian pasti uangnya dipinjamkan untuk dapat bunga untuk dibayarkan ke yang peminjam tadi. Biasanya sih mungkin normalnya 90-10 ya. 10 ditahan, mungkin ya 90 dipinjemin. 90%. Nah kalau tiba-tiba banknya kan punya 10 nih. Kalau tiba-tiba semua nasabah yang ambil 100, kan minus 90. Itulah yang menyebabkan kalau ada bank run, bank-bank pasti jatuh. Baik bank sehat, baik bank besar maupun bank kecil. Jadi LPS dibangun untuk menanamkan kepercayaan ke masyarakat kalau bahwa uang mereka diperbankan, dijamin sehingga tadi peluang terjadinya rush atau orang panik ke bank itu kecil. Sehingga sistem keuangan kita lebih stabil, bank yang sehat nggak akan jatuh begitu aja, tetap sehat. Dan ini terbukti di tahun 2020, waktu ada krisis COVID, kan ekonomi porak-poranda tuh waktu itu. Harusnya kalau orang takut, orang akan narik uang di bank beramai-ramai. Tapi karena ada LPS dan kita juga rajin promosi, ya orang tahu uangnya di bank aman sehingga nggak narik uangnya, sehingga sistem finansial kita stabil, sehingga kita bisa terus tumbuh setelah COVID-nya hilang. Jadi peran LPS amat signifikan. Sangat signifikan Pak. Tapi saya. Tapi wajar Pak, karena Gen Z itu ternyata kelahiran tahun 1997 Pak, yang paling tua tuh Pak. Tadi LPS dibentuk tahun 98 ya Pak? Tahun 2005 ya, 2005 cuman efek dari Krismon di tahun 98. Pelajaran dari 98 membuat kita mendirikan lembaga penjamin simpanan. Oke, kalau kita balik ke Gen Z yang ingin tahu apa literasi keuangan penting apa enggak, mungkin saya kasih data sedikit nih. Coba bisa tampilkan nggak? Ini datanya agak menarik untuk saya. Ini data demografi Indonesia, di sini nggak kelihatan ya. Tapi yang saya bisa sebutkan adalah kalau umur muda sampai dengan Gen Z itu 25-29 ya. Itu penduduk
Yang kanan itu kalau nggak salah yang kiri yang laki, yang kanan perempuan. Pada usia muda itu yang banyak lakinya. Coba Anda lihat Gen Z di 2000 yang di 25 sampai 29 ada 11,5 juta laki, perempuannya 11. Jadi banyakan laki kan? Tapi naik ke atas, coba Anda lihat di baby boomer tuh di atas, itu pelan-pelan berkurang yang lakinya. Di atas itu yang laki tinggal 9,2 juta, yang perempuan 10,3. Coba berikutnya. Kenapa bisa begitu? Saya ini iseng-iseng aja biar teman-teman Gen Z yang laki utamanya, ini banyak perempuan lagi. Mau belajar literasi keuangan. Coba lihat dari sini. Data berikutnya halaman kedua. Coba. Dilihat di sini di gambar berikutnya itu bahwa literasi keuangan untuk yang laki itu lebih rendah dari yang perempuan. Yang laki itu 64,14%, yang wanita 66,75%. Jadi kelihatannya semakin Anda mengerti literasi keuangan, umurnya bisa makin panjang kelihatannya nih. Kalau ditarik-tarik sembarangan ya. Mungkin biasanya gini, laki-laki kan kalau investasi ngejago tuh, sana sini, gagal. Akhirnya banyak yang stres, cepat mati. Jadi teman-teman Gen Z yang laki, Anda pelajari betul semua tentang literasi keuangan dan seluruh event-event yang berhubungan dengan literasi keuangan, Anda ikutin, Anda dengar supaya umur Anda panjang, supaya investasinya berhasil gitu. Itu kira-kira. Berarti sejauh ini yang laki-laki ini jarang membaca ya Pak ya, atau jarang mencari informasi terkait soal investasi ya? Biasanya kan laki-laki so jago, gue udah gitu, tahu katanya, nggak mau belajar, nggak mau ini. Tapi dari rekor ini kelihatan literasi mereka lebih rendah, sehingga umurnya mungkin lebih pendek on average. Ini penemuan baru, bukan penemuan baru. Saya tarik-tarik aja deh. Tapi mungkin ada betulnya. Kalau Anda semakin stres karena investasi gagal, mungkin akan banyak gangguan kesehatan. Ini menarik nih. Jadi mental health issue sebenarnya di Gen Z itu juga terkait soal keuangan berarti ya, Pak? Betul, mental pengertian Anda, bagaimana Anda berinvestasi, bagaimana risikonya, bagaimana pergerakan suatu instrumen investasi, itu akan menentukan sekali keberhasilan Anda dalam jangka lebih panjang, umur Anda juga. Lebih panjang. Ini menarik nih, ada research yang dibuat sama Bapak. Ya Pak, terkait soal konsep keuangan, kira-kira apa sih Pak yang dibutuhkan oleh Gen Z saat ini agar mereka tuh merdeka secara finansial? Gen Z kan paling banyak umur 29 tadi ya? Ya kalau yang masih muda-muda, yang masih sekolah, fokus aja sekolah dulu. Kalau punya uang jajan baru dipakailah sedikit-sedikit. Tapi yang udah berpenghasilan cukup, mulai berpikir pertama mereka mesti tentunya make sure uangnya cukup untuk makan sehari-hari. Nanti kalau udah lebihnya mulai menabung. Kalau udah nabung udah cukup, mulailah asuransi sedikit-sedikit lah. Nanti kalau asuransi ngerasa returnnya kurang canggih, mulai berinvestasi yang serius di pasar modal, obligasi maupun yang lain-lain. Tapi jangan lupa kalau yang tadi nabung, asuransi mungkin Anda nggak perlu pengetahuan terlalu tinggi. Tapi begitu Anda investasi serius, Anda pelajarin semua aspek-aspek yang mempengaruhi investasi Anda itu. Jadi yang penting Gen Z harus mengerti barang apa yang diinvestasi, gimana sifatnya, gimana karakteristiknya. Karena ada risikonya ya Pak ya? Risikonya selalu besar kalau investasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau returnnya kecil ya risikonya kecil, returnnya besar, risikonya besar. Tapi yang penting Anda mengerti berapa persen uang Anda ditaruh yang di risiko kecil, berapa persen ditaruh yang besar. Semakin mudah sih semakin bisa ambil risiko yang kecil, yang besar lah. Nanti kalau tua perkecil risikonya semakin bertambahnya umur. Tapi kalau Gen Z umur 20-30 ya harusnya lebih agresif lah kalau punya uang masuk ke pasar modal, termasuk kripto kalau mau. Tapi intinya tetap kuasai ilmunya. Kalau pasar saham ya bukan kata rumor-rumor aja, kita mesti pelajari makroekonomi di belakangnya apa. Berhubungan terus ke kinerja perusahaannya seperti apa, berhubungan dengan makroekonomi.
kebijakan bank sentral seperti apa pengaruhnya ke makroekonomi, apa pengaruhnya ke pergerakan sahamnya itu, kondisi global seperti apa. Iya. Dan baru nanti ke ya karakteristik ya manajemen perusahaannya seperti apa sih, tukang kibul apa enggak. Jadi banyak yang perlu dipelajari. Dan kalau mau ikut yang harian, jangan dengar kata orang, pelajari technical analysis dengan baik. Iya. Supaya tidak kena jebakan ya Pak. Supaya untungnya banyak. Kalau untuk ya hindarin jebakan mah nggak usah masuk. Hindarin Semua kan ada selesai. risikonya ya. Tapi Anda tahu di situ ada risiko masuk, tapi Anda ngerti gimana paling enggak pergerakan saham seperti apa secara harian. Bukan kata orang, tapi dengan pengetahuan yang Anda kembangkan sendiri. Itu tapi sayangnya di Indonesia jarang yang ngajarin itu secara fundamental, secara terstruktur. Iya. Saya lihat di TikTok orang-orang ngibul-ngibul sedikit sana sedikit sini, tahunya ngibul. Iya. Saya ngelihat mereka tidak mengajari fundamental, misalnya fundamental teknikal yang baik seperti apa, nggak ada. Dulu saya pernah bikin buku, tapi nggak ada yang baca. Zaman dulu masih tahun 2002, teknikal masih belum in. Itu masih orang pasar saham aja yang main. Dikasih buku itu mereka nggak percaya, mereka lebih percaya rumors. Iya. Habis itu bukunya nggak laku deh. Tapi sekarang buku itu, ilmu dari buku itu masih amat berguna. Iya. Tapi ilmu itu, pengetahuan itu memang betul-betul berguna. Dan kalau Anda ngerti itu, Anda bisa nebak pergerakan saham kalau jangka pendek dengan amat akurat. Iya. Tentunya kalau digabung lagi dengan pengetahuan makro, moneter, Iya. lebih akurat lagi. Ilmu itu ada dan bisa dipelajari. Dan jangan percaya dengan rumors ya, intinya itu ya. Kalau bermain saham ini kebanyakan kan sekarang kan lihat media atau enggak ngelihat media sosial terutama ya kan. Wah, ini lagi ini, udah kita ambil. Gini, pegangannya begini. Kalau orang yang influencer tuh ngerti pergerakan saham, dia nggak akan ngasih tahu, dia main sendiri. Iya sih. Jadi kalau dia misalnya suruh kasih berita, beli saham ini, dia pasti udah beli di bawah, kira-kira gitu, biar dia untung. Kalau dia bilang, ini saham ini jual, dia udah punya banyak punya di untung. atas, iya. Jadi yang penting adalah Anda mengerti fondasi, kalau teknikal jangka pendek, fondasi ekonomi, moneter, atau fondasi pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Pak, perlu ada kebijakan khusus nggak sih dari pemerintah agar Gen Z ini makin melek terhadap literasi keuangan? Kalau saya pikir perlu, kalau kita lihat kan semuanya kayak sekarang nih, saya bilang literasi keuangan, Anda perlu pengetahuan dasar. Siapa yang ngajarin? Nah itu. Nggak ada kan? Mana ada yang ngajarin? Dia ngajarin, mesti enggak. Di tempat saya juga dulu, di Dana Reksa, waktu saya di Capital Market, jarang yang ngajarin. Saya ajarin, nggak percaya mereka, orang Capital Market nggak mau, pokoknya maunya rumor supaya mereka berkuasa. Jadi kalau mau diajarin seperti itu fondasi pengetahuan ekonomi yang clear, yang jelas, mesti diajarkan ke mungkin tingkat SMP, SMA sekarang ya. Sekarang kan mahasiswa ya, harus ke bawah lagi SMP, SMA. Terus saham itu apa, mesti diajarin ke bawah, risiko bermain saham seperti apa. Dan mereka mesti mulai diajari juga dengan pengetahuan technical analysis yang baik. Cuman pemerintah kan nggak punya tuh tools untuk mengajari, untuk melakukan praktek itu. Harus dibuat, dan saya punya kalau mau. Kalau dimasukin ke kurikulum menarik juga kayaknya Pak ya? Menarik lah, paling enggak satu semester mereka belajar itu sehingga mereka ngerti. Dulu tahun 2005 gitu saya coba tuh, udah buat technical analysis ya. Saya kerjasama dengan universitas, dimasukin ke mata kuliahnya. Jadi awal semester mereka dikasih account dummy. Selama satu semester mereka main dengan technical analysis yang kita kasih. Akhirnya di akhir semester nilai berdasarkan berapa besar keuntungan. Kayak gitu dulu sempat, tapi setelah saya berhenti dari Capital Market nggak ada lagi tuh pokoknya. Jadi yang kayak gitu-gitu mesti diajarin ke pelajar. Ya mungkin pertama nggak usah dihubungkan dengan nilai, tapi bisa dia dikasih bonus lah kalau nilainya bagus, kita kasih berapa puluh ribu misalnya dari sekolahnya seperti itu atau dari pemerintah. Kalau tanpa itu akan seperti sekarang terus. Jumlah investor Gen Z atau anak lulusan SMA yang muda-muda di bawah 30 itu lebih 50% kalau nggak salah ya di pasar modal. Tapi pengetahuannya
amat dangkal. Akibatnya pasarnya gampang goyang sana sini dan yang rugi dari mereka pun banyak sekali. Jadi kita nggak mau, kadang-kadang yang ngacak-ngacak itu pasar kan orang luar. Iya betul. Jadi orang kita hartanya dikuras sama orang luar tanpa sadar karena pengetahuan kita tentang teknik jangka pendek maupun jangka panjang amat minim. Jadi yang tadi 50% tadi harus diedukasi dengan baik. Itu juga untuk menjaga stabilitas ekonomi kita dan stabilitas sistem keuangan. Iya, betul. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dukungan perbankan sejauh mana sih untuk meningkatkan literasi keuangan? Kenapa terakhir? Tambah lagi. Kalau kita lihat ya sudah banyak dari perbankan yang mencoba memberi dukungan di sektor keuangan untuk anak muda ya. Mereka misalnya menyediakan produk-produk yang ramah anak muda, yang ramah terhadap anak muda. Ada juga produk-produk digital yang membuat masyarakat atau anak muda gampang melakukan investasi. Ada juga yang melakukan edukasi dan pelatihan keuangan. Ada juga kampanye oleh perbankan tentang literasi keuangan. Tapi seperti saya bilang tadi, mereka kasih tool, instrumen, encouragement, promosi tanpa penguatan pengetahuan fondasi berinvestasi yang baik seperti apa. Maksudnya bukan saya bilang kamu harus perhatikan resiko loh, harus ini, harus ini. Enggak. Gimana caranya main yang betul dengan instrumen yang betul, yang dipakai para profesional, ada semua, tapi jarang diajarkan. Mungkin juga karena orang banknya juga nggak tahu gimana ngajarnya. Mungkin kalau mereka tahu, mereka udah kaya sendiri. Itu dugaan saya. Mereka main sendiri, tuh nggak? Tapi mereka mesti harus bergerak ke arah sana. Memang harus bergerak ya, memang untuk memberikan edukasi, terutama tadi itu teknik-teknik fundamental yang Bapak bilang ya. Karena saya juga mau belajar Pak sebenarnya Pak. Itu gimana sih Pak caranya? Bayar berapa sebulan? Ya itu emang harus dibina terus. Kita sudah coba kan ya lakukan edukasi nanti dengan sekolah-sekolah. Kami sudah setiap berapa bulan sekali ada diskusi dengan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Tapi tetap untuk ke level sampai instrumen tadi, waktu kami belum cukup atau dana kami belum cukup dipakai ke sana. Tapi jangan takut, saya punya dana banyak, saya akan pakai nanti ke depan. Wah luar biasa ini. LPS itu punya 250 triliun rupiah. Oh iya Pak. Untuk menjamin uang Anda di bank. Jadi saya cukup kaya untuk menjamin Anda. Wah ini luar biasa nih. Nah ini menarik sekali ya diskusi kita dengan Bapak Purbaya. Mungkin ada pertanyaan kali Pak ya, nih dari rekan-rekan mahasiswa. Sudah ada? Wah ini nih Pak, ada yang tertarik juga nih Pak, pancingannya Pak. Untuk belajar bagaimana berinvestasi, silakan. Iya, ke depan sini. Iya. Udah ada mic-nya. Silakan, namanya dulu siapa? Terus dari kampus mana? Sini. Oke, perkenalkan saya Dinda dari kampus Universitas Islam Bandung. Jauh banget sini. Iya. Ini dari Bandung Pak. Aplaus dulu dong buat Dinda. Jauh-jauh datang dari Bandung Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai tren tabungan bagi Gen Z tadi. Itu kira-kira masih menarik nggak sih Pak untuk Gen Z ini menyimpan dan menabung deposito di bank saat ini? Gitu aja sih. Terima kasih. Deposito Pak, katanya bunganya kecil tuh Pak. Dibanding main saham maksudnya. Gen Z naruhnya di mana? Ada tabungan. Let's say Anda punya 1 juta rupiah. Taruhlah 500 ribu di bank, di dalam bentuk tabungan. Tempat yang aman tuh. Aman ya. Minim resiko Pak. Jadi kalau 500 lagi dimainin sedikit lah. Kalau jebol juga masih punya 500 ribu. Iya. Tapi kan Gen Z masih panjang umurnya. Betul. Jadi mereka harusnya berani ambil risiko lebih. Tapi tadi pelajarin dulu ilmunya ya. Yang 500 Anda boleh mainkan tuh di capital market, entah asuransi atau apa. Boleh. Kalau Anda takut mungkin beli bond dulu, bond bond retail. Iya. Habis itu masuk saham. Kalau masih takut reksadana. Agak berani dikit, masuklah ke pasar saham. Lebih berani lagi, masuk ke pasar yang lebih liar lagi, kripto tuh pasarnya liar sekali. Iya. Tapi jangan banyak-banyak, 100 ribu di sana, 400 ribu yang lebih aman misalnya. 500 ribu tabungan, 400 ribu di capital market lebih aman. Mungkin kalau tertarik 100 di kripto. Tapi pelajari. Jadi pada dasarnya tabungan itu masih menarik
untuk jangka panjang ya. Masih Kalau menarik saya ya. selalu ada tabungan, malah bukan tabungan, saya taruh di giro, deposito, bukan rekening bank biasa yang tabungan yang bunganya kecil. Masih Pak? Masih saya taruh, tapi sebagian saya taruh sebagian saya investasikan. Jadi, Kalau saya cuma lewat doang Pak. ya, Cuman lewat doang. kalau kalau cuman lewat berarti dia makannya banyak. Kan pasti bisa Anda atur dari sekian ditabung sekian. Kalau makannya kebanyakan kurangin dikit biar tabungannya ada. Kan bisa. Dia gemuk. Bisa. Dia gemuk sehat, pasti makannya banyak. Dia kebanyakan makan di kafe. Kurangnya dikit-dikit pasti bisa ditabung itu. Sama dengan gadget juga sama. Iya. Kalau Anda nggak punya kemauan menghemat atau nabung, ya pasti uangnya nggak cukup terus. Nah, itu tuh. Buktinya dia nih, sehat, gemuk. Makannya banyak, setiap hari ke kafe 2 kali kali. Iya, makanya. Jadi gitu, tabungan masih menarik, bukan untuk investasi tapi untuk jaga-jaga atau untuk apa ya? Untuk kebutuhan untuk nutupi kebutuhan Anda. Kalau Anda perlu yang liquid dalam jangka pendek ya. Iya, dan cepat untuk narik ya. Dan aman, relatif aman karena dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting dijamin LPS ya. Kalau kata orang apa saya mesti ngomong itu terus. 2 miliar per nasabah per bank aman tuh. Aman ya. Oke. Terima kasih Pak Purbaya atas waktunya. Kita applause untuk kehadiran Pak Purbaya hari ini.